Iya, jadi di pasar tuh yang punya lapak cabai yang paling besar beliau. Bahkan terkenal menjadi orang yang paling kaya saat itu. Sakit. Orangnya sakit. Ketika sakit, awalnya dia berpikir, oh sakit saya gara-gara ini, gara-gara capek, gara-gara ini itu dan sebagainya. Namun ketika saudara-saudaranya ngasih tahu, sakit kamu harus disyariatin. Jangan-jangan sakit kamu gara-gara persaingan bisnis dan lain sebagainya. Akhirnya Pak, termakan tuh sama omongan-omongan itu. Pikirannya langsung negatif. Pikirannya negatif, berprasangka buruk kepada pedagang yang lain, berprasangka buruk kepada orang yang lewat, berprasangka buruk karena santet sihir guna-guna. Karena penyakitnya Pak, secara medis nama penyakitnya asam lambung. Ada beberapa jenis asam lambung ketika lagi kambuh, perutnya seakan-akan kembung dan membesar. Dan terkadang suka ada yang gerak-gerak di dalam perut. Sebagaimana yang saya sampaikan, itu namanya gas perut. Perut dipenuhi dengan usus besar. Ketika ada gas, pasti dia selalu mencari celah yang lebih lebar. Makanya gasnya jalan-jalan, seakan-akan kayak ada makhluk jalan-jalan. Padahal itu gas perut. Sehingga dia ketakutan. Datang ke orang pintar. Sampai beliau tuh menyampaikan ke saya untuk berobat ini, dari tahun sekian sampai ketemu dengan Ustadz sekarang, saya itu udah habis 223 juta. Ditulis sama dia. Saya ke ini, saya keluarin biaya sekian. Nah, karena beliau pebisnis ya, jadi apa-apa yang dikeluarkan tuh ditulis. Saya ketemu oknum, Ustadz ini, saya perjalanan sekian, untuk bayar ke dianya sekian, untuk beli rajah sekian. Bahkan setiap malam Jumat ngundang dari berbagai majelis untuk doa di tempat itu. Sekali ngeluarin berapa, ditulis sama beliaunya. Ditulis. Pokoknya total 223 juta waktu itu. Hanya gara-gara Pak, penyakit asam lambung teman-teman. Kemudian muncul prasangka buruk, dianggapnya yang jalan-jalan di perut itu makhluk, itu santet, itu sihir, itu guna-guna. Kemudian datang pagi takut, datang siang takut, datang malam takut, pikirannya takut, mati terus. Pikirannya mati terus. Ya, mati terus. Sampai pernah itu beli kain kafan, ditulisi raja, dikelilingi satu kamar. Katanya kamar itu nggak boleh ada yang masuk sama orang pintar tersebut. Itu untuk beli rajahnya, waktu itu saya lupa berapa, kurang lebih sekitar 20 jutaan. Hanya kain kafan dikelilingin di tembok. Tuh, sekitar 20 jutaan harganya. Nah, saya waktu itu, waktu saya diundang ke sana, saya datang, Masya Allah, ini rumah isinya penuh dengan kayak beginian. Ada yang ditempelin di pintu, ada yang satu kamar nggak boleh dimasukin orang. Itu kain kafan, dikelilingin kain kafan. Ditulisin raja segala macam. Ini untuk pagar. Selagi tulisan ini masih ada, rumah Anda aman. Namanya asam lambung, sekalinya kepikiran, yuk kambuh. Datang ke rumah sakit, nggak ada penyakitnya. Orang anxiety datang ke rumah sakit emang ada penyakitnya? Nggak ada. Semua dicek, organ tubuhnya semuanya normal. Padahal yang dirasakan 1001 sensasi. Namun ketika prasangkanya udah muncul kepada hal-hal kayak begituan, udah termakan dengan dunia kayak begituan. Jadi ladang basah bagi oknum-oknum yang seperti itu. Yang singkat cerita, kami diundang, kami doa di sana. Kami doa. Saya hanya bertiga waktu itu. Bertiga kalau nggak salah. Saya sama ada 2 santri waktu itu. Kita doa. Begitu doa itu subhanallah teman-teman. Ini mau doa aja ada kejadian. Yang tiba-tiba listrik turun lah. Yang tiba-tiba ada benda jatuh macam-macam. Pokoknya pas mau doa itu. Ini udah Masya Allah bismillah. Kita doa. Begitu kita doa subhanallah teman-teman. Sampai saya sendiri kaget. Saat doa itu ada lantai pecah. Kenceng banget pecahnya. Padahal rumah dihuni, kecuali rumah nggak dihuni, lantai pecah wajar. Lantainya pecah. Nah, saat lantainya pecah, dicek, begitu selesai doa dicek. Orangnya jujur, iya, dulu di sini ditanemin ayam hitam. Sampai kayak begitu teman-teman. Masya Allah, ibu, rumah sebesar ini, rumah semewah ini, dari setiap sudut isinya kemusyrikan semua. Gimana ibu hidupnya tenang? Gimana ibu hidupnya damai? Gimana ibu urusannya beres? Semakin banyak beginian, itu justru malah hidupnya makin sulit, makin sempit. Hidup jadi makin tenang, makin gak tenang, hati jadi gelisah, pikiran jadi kemana-mana. Udah, beresin semuanya. Nah, waktu itu diberesin. Yang mulai dari jenis batu, bahkan ada jenis tulang, ada jenis kertas, ada jenis kain kafan, ada macam-macam, pokoknya dikumpulin banyak banget, bakar. Nah, begitu bakar, dinasihatkan. Kembali, orang anxiety itu butuh motivasi. Butuh motivasi di arah pola pikirnya untuk berpikir positif. Jangan berpikir negatif terus.
Jangan berpikir ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, prasangka buruk terus. Karena selagi memikirkan prasangka buruk, maka penyakit 1000 sensasi itu akan tetap muncul. Yang terkadang sakit di kepala, sesak nafas, sakit, wah macam-macam. Kita berikan nasihat yang masuk di akal, sesuai logika, sesuai dengan ayat Al-Quran, dan sesuai dengan hadis daripada Rasulullah. Nah, kemudian merasakan hal itu, menerima nasihat itu, sedikit demi sedikit melakukan pendampingan, dan subhanallah teman-teman, gak lama, beliau ikuti saran-sarannya. Ikuti saran-sarannya, mulai berkurang sakitnya, dan alhamdulillah sekarang udah sembuh, dan beliau hanya bisa tertawa ketika melihat kebodohannya di masa lalu. Ya Allah, cuma buat beli kain kayak gini sampai sekian puluh juta. Buat beli biji apa waktu itu? Dicari, katanya suruh nyari salak yang isinya 2. Kok gimana? Atau nyari salak bijinya 2? Yang nggak boleh ada anaknya, isinya hanya 2. Di mana nyarinya? Mau salak segunung apa dibukain semua belum tentu ada yang isinya 2. Tuh. Nah itu sama orang pinternya, ini ada biji salak isi 2. Tuh. Waktu itu beli berapa belas juta gitu waktu itu. Pokoknya total 223 juta. Sampai datang ke luar daerah, ke daerah Cirebon dan lain sebagainya. Pengen berobat, daftarnya sekian juta, ketemu dengan orangnya, daftar lagi sekian juta. Masuk lagi ke ustadz yang viral di televisi. Untuk daftar doang 4,5 juta. Begitu ketemu dengan orangnya harus bayar lagi sekian. Sampai ngalamin hal itu. Namun begitu sekarang mindsetnya dirubah. Pola pikirnya dirubah. Kemudian jalan hidupnya dirubah. Mendekatnya kepada Allah ditingkatkan. Subhanallah teman-teman. Nggak pakai jimat, nggak pakai alat. Hanya modal apa? Modal mendekat kepada Allah. Sehat, normal orangnya. Ketika ketemu, gimana Bu? Udah waras? Oh, Ustaz, apa udah waras sekarang mah? Hanya bisa menertawakan kebodohannya di masa lalu. Bismillah. Semoga teman-teman yang mengalami penyakit-penyakit seperti itu sekarang sudah bisa mentertawakan kebodohan di masa lalu. Ya, karena di sini juga banyak kan yang terkena anxiety. Di sini banyak kan yang terkena anxiety, berawal dari gejala asam lambung, jadi penyakit GERD, jadi panic attack, jadi anxiety. Banyak kan di sini? Banyak yang terkena anxiety di sini. Kenapa banyak? Ya udah diwanti-wanti sama Rasulullah. Akan datang nih zaman pada kaumku terkena penyakit wahan. Apa itu wahan? Berawal dari ubud dunia, berujung pada takut mati. Udah diwanti-wanti sama Rasulullah. Bahkan di rumah sakit sekarang paling banyak yang sakit penyakitnya apa? Asam lambung. Begitupun yang datang ke tempat kami, pasien yang paling banyak datang ke tempat kami kebanyakan apa? Asam lambung. Paling banyak. 90% yang datang ke tempat kami rata-rata penyakitnya seperti itu. Rata-rata seperti itu. Tuh, makanya banyak yang seperti itu. Dan ketika mereka mengikuti prasangka buruknya, udah tambah sulit. Apalagi ketika mentalnya belum siap, mentalnya belum kuat. Kambuh dikit, suaminya telepon. Ayah, pulang. Suami lagi kerja di telepon. Suami keluar bentar di telepon. Suami lagi cuci piring ya di telepon. Buruan ke sini, buruan. Ada yang ngalamin gitu? Semakin dikeluhkan, pasti akan tambah banyak. Jadi yang pertama adalah dirubah mindset dan pola pikirnya. Dirubah. Cara merubahnya gimana? Dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah. Begitu ada sensasi yang dirasakan, segera alihkan dengan melakukan hal-hal yang positif. Ketika ada sensasi yang dirasakan, segera alihkan kepada hal-hal yang positif. Alihkan kepada hal-hal yang positif. Ini ada sensasi dirasakan, ya Allah, padahal saya udah sholat, tapi kenapa masih begini? Lah, Allah ditanya kayak begitu. Sholatnya gara-gara Allah, apa sholat gara-gara pengen sembuh? Makanya murnikan dan luruskan niatnya. Yang udah sembuh banyak. Banyak. Yang belum sembuh juga banyak. Siapa yang sembuh? Mereka yang mengikuti nasihatnya, petunjuk Al-Quran dan Sunnah. Siapa yang belum sembuh? Mereka yang bagaikan lalat, dikasih tahu bunga lebih wangi daripada sampah, ia masih tetap memilih sampah. Iya, karena jelas. Pikiran jadi was-was, ketakutan jadi was-was, kekhawatiran jadi was-was, kecemasan jadi was-was, apapun yang sedang dirasakan, masalah apapun jadi was-was, ingat anak jadi was-was, ingat hari esok jadi was-was, ingat penyakit jadi was-was. Was-was datangnya dari setan. Setan diciptakan dari api. Api takut dengan angin. Makanya wajar pada takut kipas angin. Api takut dengan dingin. Makanya wajar pakainya jaket mulu.
jaket, kaos kaki, bertemankan fresh care. Namanya api takut dengan air, makanya wajar pada jarang mandi, pada malas mandi, pada takut mandi, wajar. Karena sedang bertengger api di dalam tubuhnya, api was-was. Maka kalau ingin sembuh, tundukkan dan padamkan api was-was itu. Tundukkan dan padamkan api was-was itu. Nah, was-was, bagaimana kita bisa mengalahkan was-was kalau bukan dengan jalan mendekat kepada Allah? Bagaimana kita bisa mengalahkan was-was kita kalau tidak diimbangi dengan jalan mendekatkan diri kepada Allah? Mustahil. Was-was hanya dipakai untuk buka HP, nggak ngaruh. Was-was hanya dipakai untuk misal senam ini, senam itu, nggak ngaruh. Nggak ngaruh. Nggak ngaruh kalau kayak gitu, nggak ngaruh. Makanya ketika lagi was-was, arahkan kepada apa? Obatnya hati. Obat hati itu ada berapa? Ada 5. Caranya, obat hati itu ada 5 perkara. Yang pertama, baca Quran, dan makanya Allah berfirman, ya ayuhan nas qad ja'atkum mau'idhatum min rabbikum wa syifaa'un lima fis sudur wa huda wa rahmatul lil mu'minin. Jelas firman Allah. Hei, manusia, mau dikasih tahu nggak? Ada loh obat segala penyakit yang ada di dalam dadamu. Apa ya Allah? Al-Quran, kata Allah. Sok dibuka Al-Qurannya, dibaca. Yang kedua, sholat malam, dirikanlah, bangun di sepertiga malam. Sholat malam. Tahajud kek, sholat sunnah lainnya kek, sholat malam bangun. Ini mah boro-boro mau sholat malam, mau ke kamar mandi aja takut. So, kenapa ketika ingin melakukan kebaikan selalu dihantui dengan rasa takut? Jadi harusnya sadar bahwasanya dirinya sedang dikuasai oleh sesuatu yang tidak baik, buah daripada prasangka buruknya. Jangan berpikir itu santet, sihir, guna-guna. Jangan. Jangan. Masya Allah. Sakatuhana rarasak. Jangan. Yang ketiga, berkumpul dengan orang-orang soleh. Ayo, rubah circle kita. Kalau Anda memiliki penyakit asam lambung, memiliki penyakit GERD, memiliki penyakit anxiety, nggak usah ikut gabung di grup khusus asam lambung, grup anxiety, nggak usah. Kenapa? Isinya orang ngeluh semua. Mengeluh itu energinya negatif, pasti kita akan terbawa energinya. Pasti akan terbawa energinya. Sehingga ketika kita merasakan, akhirnya jadi apa? Ada alibi untuk membenarkan rasa yang ada. Ada alibi untuk mengiyakan prasangka yang ada. Ujung-ujungnya Pak, kami hanya butuh didengarkan. Kami hanya butuh di-ngertiin. Kami hanya butuh diperhatikan. Munculnya itu. Sok, yang udah ikut gabung di grup kayak gitu, tambah sembuh, tambah was-wasan, tambah was-was, atau tambah stres. Nggak ada nenang-nenanginnya, nggak ada. Nggak ada. Makanya kalau udah terlanjur gabung di grup-grup seperti itu, hapus grupnya, keluar dari grupnya. Rubah circlemu. Apa circle-nya? Berkumpul dengan orang-orang soleh. Rajin ke taklim, rajin ke majelis, rajin ke tempat zikir, rajin ke tempat sholawat, ikut pengajian, ikut. Sering-sering ke masjid. Rubah circle-nya. Rubah circle-nya. Yang keempat, puasa. Jalanin puasa. Takut kan sama puasa? Ya iya atuh dah. Perintah Allah aja ditakuti, gimana mau sembuh? Perintah Allah aja ditakuti, gimana mau sembuh? Ketika dikasih tahu anxiety adalah lemahnya iman, nggak terima. Kebersihan sebagian daripada iman. Orang yang malas mandi tanda lemahnya iman. Allah berfirman dalam Al-Quran, disebutkan orang yang beriman tidak ada was-was dalam dadanya. Was-was enggak? Berarti apa? Kalau lagi ada was-was berarti tadi lemahnya iman. Namun kalau dikasih tahu imannya lagi lemah, enggak terima. Saya sholat kok, saya zikir kok, saya udah tobat kok. Seperti itu. Ya, tabiatnya memang seperti itu. Tabiatnya memang seperti itu. Sehingga orang yang nggak paham, dianggapnya Anda sakit jiwa, dianggapnya Anda sakit stres. Nah, bagi mereka oknum-oknum penjual agama, oknum-oknum penjual obat, ladang basah untuk menakut-nakuti Anda. Ini adalah sakit gara-gara ini. Ada orang-orang yang nggak suka. Kamu lagi kena sihir, kamu lagi ini, kamu lagi itu. Sihir, santet, guna-guna memang ada. Ada. Namun kembali,
Allah sesuai prasangka hambanya. Siapa yang mengizinkan penyakit itu datang? Allah. Tujuan penyakit datang itu karena apa? Ada 3 perkara. Ujian, teguran, musibah. Bukan gara-gara jatuh, bukan gara-gara keselak, bukan gara-gara kepleset, bukan gara-gara makanan, bukan gara-gara santet. Bukan. Allah hanya ingin menguji, menegur, atau memberi musibah atau azab. Ujian ketika ibadah kita lagi baik, sedekah kita baik, baca Qur'annya baik, silaturahimnya baik, semuanya baik. Dikasih sakit, ujian namanya. Meskipun datangnya lewat jalan kepleset kek, lewat jalan keselak kek, lewat jalan apapun, itu namanya ujian. Lebih mana dapat sakitnya? Ternyata posisinya lagi sholatnya boro-boro, sekali sholat buru-buru, sodakoh jarang, puasa takut, kemudian silaturahim banyak masalah, dikasih sakit, musibah namanya. Meskipun jalannya lewat apa? Misal lagi mandi, habis mandi demam, itu. Lihat keadaan kita dalam keadaan seperti apa dititipi sakit. Ujiankah? Tegurankah? Atau musibah atau azab? Bukan menyalahkan luar. Yuk, kitanya sendiri. Orang sakit nyalahin orang lain. Orang sakit nyalahin makanan. Gimana mau sembuh atau udah? Gimana mau sembuh? Jangan gitu lagi ya. Sakit itu Allah titipkan kepada kita hanya ada 3 perkara saja. Ya, hanya 3 perkara saja. Ujian, teguran, musibah. Sholatnya rajin, sodakohnya rajin, puasanya rajin. Misal ada salah satu kurang rajin. Misal silaturahim ada masalah, dikasih sakit, nah itu teguran. Nah, sakit kita di posisi mana? Itu yang harus kita pikirkan. Bukan berpikir ini gara-gara makanan, ini gara-gara santet, ini gara-gara guna-guna. Dah, primitif amat pola pikirnya. Makanya dirubah, ayo. Dirubah pola pikirnya. Ikhtiar apapun dalam menjemput sembuh diperbolehkan selagi tidak melanggar ketentuan syariat agama. Misal datang ke psikiater, silakan. Karena nanti akan dapat motivasi dari secara medisnya. Nanti dari psikiater dikasih obat. 2 obat minimal. Obat penenang sama obat tidur. Supaya Pak dikasih tenang, pikirannya nggak kemana-mana. Dikasih tidur supaya Pak organ tubuhnya memperbaiki dirinya. Namun ketika obat ini dikonsumsi terus-menerus dalam durasi waktu yang lama, justru nanti bisa berdampak kepada apa? Lola, lambat mikir. Karena ketergantungan dengan obat. Karena obatnya bukan dari luar, obatnya dari dalam diri kita sendiri. Karena Allah berfirman, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ya, itu seperti itu ya. Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Kalau Anda ingin berubah dari sakit menuju sehat, maka rubahlah diri Anda sendiri. Apa yang dirubah? Sifat, sikap, perilaku, perbuatan. Karena dari situlah datangnya penyakit. Sebagaimana sabda daripada Rasulullah, tidaklah Allah titipkan penyakit, melainkan Allah gugurkan dosa. Penyebabnya sakit gara-gara dosa. Harus diakui. Jangankan sakit anxiety, tertusuk duri saja penyebabnya dosa. Harus diakui dulu. Sakit saya gara-gara dosa saya. Akui dulu. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Makanya kalau pengen sembuh, perbaiki sifatnya, perilakunya, perbuatannya. Karena Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum ia merubah dirinya sendiri. Ayo waras. Ayo waras. Waras. Insya Allah kalau udah waras mah insya Allah. Barokallah Rani, barokallah. Ayo waras. Ya. Ini penyakit yang udah diwanti-wanti oleh Rasulullah. 1400 tahun yang lalu udah dikasih tahu. Nama penyakitnya namanya wahan. Apa itu wahan? Sok browsing kalau nggak percaya. Wahan itu berawal dari ubud dunia. Berawal dari kecintaannya kepada dunia. Sok. Apa namanya kalau bukan kecintaan kepada dunia? Berawal dari apa sih? Semenjak saya nikah, saya jadi kayak gini. Soalnya waktu nikah banyak pikiran dunia. Pengen ini, pengen itu, keinginan, harapan, angan-angan. Semenjak diselingkuhin, saya jadi kayak gini. Apalagi namanya kalau bukan kecintaan dunia. Merasa memiliki kemelekatan. Menganggap itu milik, padahal itu titipan. Itu semua penyebabnya adalah kecintaan kita terhadap dunia yang berlebih. Sehingga berujung pada takut akan kematian. Jelas. Ujung-ujungnya pada takut mati. Datang pagi takut mati. Datang siang takut mati. Datang malam juga takut mati. Dengar ambulan, apalagi. Dengar berita kematian, tambah luar biasa rasanya. Apalagi tetangganya sendiri yang mati. Pengen kabur dari rumah. Ada yang ngalamin itu? Ada yang ngalamin itu enggak?
seperti itu ya teman-teman ya. Ayo, ini tuh penyakit akhir zaman yang sudah diwanti-wanti oleh Rasulullah 1400 tahun yang lalu. Apapun penyakitnya, belajarlah untuk waras. Tuh, bukan sibuk cari obat, sibuklah taubat. Tahu obat, bukan cari obat. Ya. Semangat yuk. Semangatin diri sendiri. Yuk semangat. Yuk semangat. Sehat. Sembuh. Penyakit. Selamat tinggal. Tuh, semangatin dong. Semangatin. Nanti nih lalatnya muncul dalam benak. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Nggak ada manusia di bumi ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Yang ujiannya bertubi-tubi seperti saya. Nggak ada. Cuma saya yang masalahnya paling berat. Muncul kayak gitu nggak? Itu lalat itu. Lalat dalam diri. Ada nggak yang muncul kayak gitu? Ketika udah dikasih nasihat, udah dikasih saran, petunjuknya Al-Quran, petunjuknya Sunnah, was-wasnya muncul. Ngomong mah gampang. Soalnya kamu nggak ngerasain apa yang aku rasakan. Nggak ada di dunia ini yang sakitnya lebih parah dari saya. Nggak ada yang ujiannya lebih berat dari saya. Masalah terus datang silih berganti. Ujian terus bertubi-tubi. Ya Allah, kapan saya mati? Lah. Kalau merubah watak keras gimana? Lakukan hal-hal yang lembut. Gini, orang yang hatinya keras itu lawanlah dengan kelembutan. Kelembutan itu apa? Dengan sering berbagi. Orang yang sering berbagi insya Allah hatinya lembut. Berbaginya karena Allah. Itu hatinya lembut. Tingkatkan kepedulian. Lihat orang sakit, doakan sembuh. Lihat orang sulit, doakan mudah. Lihat pedagang sepi, doakan laris. Lihat orang jalan, doakan punya kendaraan. Lihat orang kehujanan, doakan punya mobil. Terus mendoakan kebaikan-kebaikan akan melembutkan hati. Dan tutuplah segala gerbang kemaksiatan. Baik itu maksiat mata, maksiat pendengaran, maksiat lisan, maksiat organ tubuh. Tutup segala gerbang dosa dan lakukanlah kebaikan-kebaikan. Karena jelas ketika kita melakukan kebaikan itu karena kita ingat dengan Allah. Melakukan kebaikan itu karena ingat dengan Allah. Allah sendiri berfirman, "Alla bidzikrillah tatmainul qulub." Hanya dengan mengingat Allah, hati akan menjadi tenang. Ya? Waalaikumsalam. Zikir untuk melembutkan hati itu gimana? Semua zikir pasti akan melembutkan hati. Pasti. Jika zikir itu kita lakukan karena Allah dan untuk Allah. Semua zikir itu pasti akan melembutkan hati. Zikir itu apa? Mengingat Allah. Yang disebut apa? Subhanallah, subhanallah. Dalam hatinya apa? Hutang lunas, hutang lunas. Yang disebut apa? Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Dalam hatinya apa? Rezeki lancar, rezeki lancar. Gimana mau nenangin hati kalau yang begituan? Ya, yang disebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam hatinya apa? Dagangan laris, dagangan laris. Ya, gimana mau lembut hatinya? Zikir itu mengingat Allah. Ya, dengan kita mengingat Allah pasti hati akan lembut. Ya, pasti akan lembut. Apalagi kalau zikirnya penuh dengan santai, rileks, kondisinya bersih, kondisinya berwudu, kemudian lakukan dengan hati, pakai rasa. Cukup dipegang saja tangan di kolbu kita. Tangannya dipegang di jantung. Kemudian berzikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau ingat dengan dosa, pakai istighfar. Astaghfirullahaladzim. 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 Innallaha ghafurur rahim. Agar dikaruniakan hati yang lembut, panggil nama Allah yang maha lembut. Ya Latifu, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif.
Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif, Ya Latif. So, sensasi yang lagi dirasakan sambil dipegang, sambil dipijitin, sambil zikir kayak gitu. Enak, damai. Nah, kalau misal kepalanya lagi pusing, pegang. Misal lagi kambuh apanya, pegang sambil zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Ada nggak kekuatan yang lebih kuat daripada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir? Ada nggak kekuatan yang lebih kuat daripada itu? Jawab. Cukuplah engkau sebagai pelindungku. Cukuplah engkau sebagai penolongku. Emang ada kekuatan yang lebih hebat daripada itu? Masih mau nyari-nyari yang kayak gitu, yang cek kodam, cek aura itu, masih mau nyari-nyari kayak gituan? Pasang jimat, pasang buhul, apalagi buka aura, emang mau kayak gitu kan? Emang ada yang lebih sakti, lebih hebat daripada hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal mola wa ni'man nasir? Emang ada? Kan enak sok. Sel teman-teman yang punya penyakit asam lambung nih, materi hari ini banyak asam lambungnya. Ya teman-teman, asam lambung itu dada sebelah kiri. Yuk, di sini di bawah tulang ini nih. Nah ini jangan sampai ada gas, jangan sampai ada bubble-bubble, angin-angin bergelembung, jangan sampai ada celah itu. Makanya sering ditekan kayak gini. Yang punya asam lambung, punya lemah jantung sakit, ditekan di sini. Pelan-pelan aja, nggak usah keras-keras. Sambil sambil ditekan, mata dipejamkan sambil zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kalau udah kayak gitu kan jadi muncul nih, jadi muncul kesadaran akan dosa-dosa, maka arahkan kepada istighfar. Astaghfirullahaladzim. Bohong kalau nggak nangis. Astaghfirullahaladzim. Jadi di saat kita merasakan sakit, sambil kita pegang dengan tangan kita sendiri, sambil kita terapi sendiri, kita ingat dengan dosa-dosa kita, secara otomatis Allah, segala rekaman dosa akan dimunculkan dalam ingatan kita. Kita ingat dosa di zaman waktu dulu, diistighfarkan. Dosa ketika ke orang tua, diingatkan. Dosa kepada pasangan, diingatkan. Dosa saat muda, diingatkan. Sehingga kita ingat dengan dosa itu, kita istighfar. Jalan itulah penggugur dosanya. Dan jalan itulah kesembuhan darinya. Sok atuda. Sok. Kenapa? Dari mana datangnya penyakit? Dari dosa. Rasulullah yang bersabda, yang katanya asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, yang katanya teman-teman udah bersahadat, yakin nggak dengan sabda nabinya? Yang katanya udah pada bersahadat, yakin nggak dengan perintah nabinya? Yang katanya udah bersahadat, yakin nggak dari petunjuk nabinya? Katanya udah sahadat, masih nggak percaya dengan sabda nabi sendiri. Maha atuda. Ya, sambil dipegang. Begitupun penyakit yang lain yang dirasa di kaki. Yuk, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ingat dengan dosa perjalanan hidup. Astaghfirullahaladzim, 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 innallaha ghafurur rahim. Yakinlah hanya Allah yang menyembuhkan. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Sembuh teman-teman. Sok praktekin. Sembuh. Sok. Wa idza maritu fahuwa yasfin. Maka jangan ikut campur dengan sesuatu yang sudah Allah atur. Tugas kita saat ini, perbaiki kesalahan kita, mendekatlah kepadanya, perbaiki hubungan kita dengannya. Udah.
Itulah jalan sembuhnya. Makanya ayo ketika ingin sembuh, lihat dulu, koreksi dalam diri kita. Dari mana datangnya penyakit kita? Dari mana datangnya penyakit kita? Kembali dari dosa. Gerbangnya dosa, sifat, perilaku, perbuatan. Bagaimana cara kita tahu dari mana sifat yang mana, perilaku yang mana, perbuatan yang mana? Allah menciptakan tubuh kita dengan maha kesempurnaannya. Dengan penuh garis, dengan penuh wilayah, dengan penuh bagian. Diciptakan dengan begitu sempurna. Sempurna. Kita itu makhluk yang paling sempurna yang Allah ciptakan. Maka ayo bersyukurlah dengan kesempurnaan itu. Dan galilah potensi-potensi yang ada dalam diri kita. Gak mungkin Allah izinkan pankreas kita rusak kalau kita gak punya salah. Gak mungkin. Bukan gara-gara makanan, bukan gara-gara nasi, bukan gara-gara gula. Pankreas rusak menghasilkan insulin berlebih. Terjadilah penyakit diabetes. Bukan gara-gara makanan. Bukan. Karena Allah mengizinkan pankreasnya rusak. Kenapa Allah mengizinkan pankreas kita rusak? Karena Allah ingin menguji atau menegur atau memberikan musibah. Buah daripada apa? Buah daripada sifat kita yang menjadikan pankreas rusak. Dari mana datangnya penyakit gula? Karena adanya sifat, sikap, perilaku, perbuatan, ucapan orang yang senantiasa menebar benih-benih manis. Orang yang suka PHP, suka merayu, suka menghasad, suka menghasut, suka menipu. Inilah orang yang terkena penyakit diabetes. Makanya mohon maaf, kebanyakan orang yang terkena penyakit diabetes adalah mereka, kebanyakan, berarti nggak semua. Kebanyakan adalah pedagang. Kebanyakan adalah marketing. Kebanyakan adalah guru. Kebanyakan orang yang berkecimpung di dunia politik, dunia bisnis. Dan kebanyakan adalah mereka yang hobinya ngelawak. Sok, buktikan. Ya. Kalau dengar hawa ngantuk melanda, banyak penyebabnya. Banyak penyebabnya. Ngantuk itu banyak penyebabnya. Satu, mungkin karena jiwa merasa kenyang, ruhnya merasa disirami, hatinya merasa diademin, atau mungkin adanya setan yang menghalangi sebuah kebaikan. Banyak faktornya kok. Banyak faktornya. Banyak. Ya. Ada amalan buat yang ingin cepat hamil? Ada. Ada. Saya tidak mengajarkan amalan, tapi saya mengajarkan amalkan. Ya, kita lanjut tadi ya. Bagaimana dengan air yang dibacakan Al-Fatihah? Boleh. Boleh. Silakan. Baca sendiri. Baca sendiri. Ya Allah. Saya contoh ya. Ini ada air. Dulu ganti deh airnya, karena ini air semalam. Nah, ini air yang baru. Ya Allah, hamba memohon kepadamu ya Allah, dengan air Engkau jadikan sumber kehidupan. Hamba mohon ya Allah, jadikan air ini pula menjadi jalan sehat, jalan sembuh segala penyakit hamba, obat segala sakit hamba, pembersih segala kotoran syariat dalam tubuh hamba. Ya Allah, dengan berkahnya sholawat hamba bermunajat. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Baca Al-Fatihah. Alhamdulillah. Amin ya Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Rasulullah mencontohkan dengan apa? Ditiup pelan. Kalau udah ditiup baru diminum. Cara minumnya gimana? Bismillah. Cukup 3 kali. Nanti kalau mau diminum lagi, minum lagi. Tiga kali. Sembuh nanti penyakit-penyakitnya. So, dicontohkan sama Rasul. Mendoakan air, baca Al-Fatihah itu dicontohkan. Itulah cara Allah. Ya, Allah sudah merencanakan sedemikian indahnya. Ya. Seperti itu. Jadi teman-teman yang berikhtiar untuk perkara hamil itu mudah sebetulnya. Mudah. Cuma kembali ke kitanya. Mau menjalankan atau tidak. Dan penuh dengan keyakinan atau tidak. Kalau dengan penuh dengan keyakinan, insya Allah. Mau menjalankan, insya Allah. Karena jelas. Contoh daripada orang yang berikhtiar untuk keturunan. Di Al-Quran dicontohkan oleh seorang nabi. Namanya apa? Nabi Zakaria. Kenapa namanya Zakar? Apa itu Zakar?
Ya. Jadi dicontohkan dalam Al-Qur'an oleh Nabi Zakaria. Kenapa namanya Zakar? Nah, dari sini udah ada pesan. Lihat ketika divonis mandul bahasanya oleh pihak pengobatan saat itu. Namun dengan maha prasangka baiknya kepada Allah, akhirnya apa? Diberikan jalan kemudahan. Ikhtiar-ikhtiar menjemput karunia itu banyak kok. Di kami pernah ada orang yang menikah, usia pernikahannya udah 22 tahun, di mana si perempuan usianya 44, si laki-laki usianya 42. Subhanallah teman-teman, ketika mengikuti saran dan nasihatnya, alhamdulillah, gak lama 2 bulan setelah melakukan itu, alhamdulillah mendapatkan keturunan. Bahkan anaknya laki-laki dan anaknya lahir normal. Secara medis, orang usia 44 udah gak boleh hamil. Namun yakinlah, jika Allah berkehendak, tidak ada yang mustahil. Tuh, kemarin ada lagi yang 9 tahun menikah, alhamdulillah udah punya keturunan. Yang 6 tahun menikah, alhamdulillah udah punya keturunan. Kemarin ada lagi yang 2 tahun menikah, 3 tahun menikah, alhamdulillah udah pada punya keturunan. Kuncinya adalah satu teman-teman, yakin karena Allah. Nah, jalannya banyak, dicontohkan juga oleh Rasulullah. Salah satu ikhtiarnya, satu, secara syariatnya nih ya, secara syariatnya. Satu, buah zuriat. Kedua, madu. Kemudian ketiga, syariatnya, hujan-hujanan. Main hujan-hujan, namun ada cara-caranya ya sebetulnya. Insya Allah nanti, sebenarnya saya udah punya room khusus, punya wadah khusus bagi teman-teman yang sedang program hamil. Cuma nggak ada kesungguhan, jadi ya akhirnya nggak berjalan. Sampai pernah diginiin saya. Ustadz apaan sih? Saya yang program hamil 20 juta aja nggak berhasil, apalagi dengan cara kayak gini yang gratis. Memang program di tempat kami itu gratis. Kami tidak pernah memungut bayaran bagi siapapun. Apapun terapinya, apapun pengobatannya, memang tidak ada bayaran sepeser pun. Tuh, sampai ada yang kayak gitu. Saya yang udah berobat 20 tahun, habis 20 juta buat ikhtiar hamil aja nggak berhasil, apalagi lewat situ yang gratis. Sampai ada yang kayak gitu. Ya udah, saya hanya mengajak bagi yang mau gitu. Kalau nggak mau ya udah, bagi yang mau saja. Toh yang memberi keturunan itu Allah, bukan saya. Saya hanya mengajak, ini loh jalannya. Ini loh jalan yang ditunjukkan dalam kitab pengobatan, dalam Tibun Nabawi, dalam Al-Quran, dalam Sunnah. Ini loh jalan-jalannya tuh seperti ini. Meskipun ini jalannya sudah diberikan, maka ayo kembali lagi kepada kitanya. Mengimani nggak jalan yang difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran? Mengimani nggak cara yang diajarkan oleh Rasulullah dalam setiap hadisnya? Mengimani nggak kitab-kitab pengobatan yang diajarkan oleh para ulama? Tinggal itu aja sih. Tuh, sebelumnya udah ada wadah dulu. Berapa orangnya dulu ya? Sekitar 34 orang yang ikut pelatihan. Ikut program hamil. Ya. Kemudian hanya berapa orang yang bertahan. Kalau yang nggak pernah head bisa hamil nggak? Tidak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Kemarin kan ada ya yang testimoni dari muda nggak pernah head. Kemarin di grup siapa ya yang japri, Ustadz saya dari kecil nggak pernah head. Sampai saya menikah 4 tahun saya nggak pernah head. Begitu saya ikuti saran dan nasihat dari Ustadz, kemudian terapinya saya ikutin, alhamdulillah sekarang saya sudah head. Kemarin ada kok di grup ada. Cuma japri ke saya. Tapi anggota grup. Ada di grup ada. Di grup ada. Ada. Jadi nggak ada yang mustahil jika Allah sudah ikut andil. Ya, tidak ada yang mustahil. Kemarin yang 22 tahun ketika menjalankan dengan keyakinan dari awal nikah sampai 22 tahun usia pernikahan belum dapat tanda-tanda hamil karena pernah dioperasi, diangkat miomnya atau apanya sehingga menjadikan sulit hamil. Gitu. Tapi subhanallah ketika Allah sudah berkehendak hamil buktinya. Masuk grup, kalau grup sehat berkah silakan hubungi admin. Kalau grup promil saya belum buka lagi. Grup promil hanya ini aja bagi orang-orang yang benar-benar butuh saja.